Lalu dari 35% ini berjalan 1,5 tahun. Di masa Bapak kami menerima challenge yang luar biasa. Langsung diminta naik untuk 40% dan ini mandatori ke-7. Dalam 1 tahun kemudian 50% ini mandatori ke-8 Bapak. Dari sejarah 20 tahun. Jadi ini 8. Benar-benar Kepmen mandatorinya yang ke-8 Bapak. Ini 2026. B50 ini hasil besar untuk bangsa, negara, dan rakyat. Dan ada satu juga komentar ya. Hari ini tanggal 9 Juli 2026. Bulan Juli adalah bulan 7. 9 sama 7, 16. 1 sama 6, 7. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Tadi saya diberi laporan dari B2,5 tahun 2008 sampai B50 tahun 2026 melalui 8 tahap. Dan tahap B50 adalah tahap ke-8. Yang dilaunching oleh Presiden ke-8. Ini kejadian benar. Kenapa? Tadinya beliau ngotot minta, Pak, 1 Juli. 1 Juli. Saya bilang 1 Juli saya ada hari Bayangkara. Ya. Gak apa-apa Pak, begitu selesai langsung kita ke Cikampek. Enak aja loh. Ya. Halo guys, balik lagi bareng kita. Kalian sadar nggak sih? Acara resmi kenegaraan tuh biasanya kaku dan ngebosenin banget. Tapi sorry to say, itu nggak berlaku buat Presiden Prabowo. Banyak negara yang iri sama kita. Banyak negara yang benci sama kita. Kita tidak pernah benci orang. Tapi nyatanya banyak yang dengki iri. Maunya ngerjain kita. Jelek-jelekin kita. Kampanye di sosmed, ya kan? Indonesia chaos. Indonesia suram, Indonesia gelap, akan kolaps. Dia berharap kolaps, bayangkan. Jadi ceritanya gini, pas peluncuran biodiesel B50 di Karawang tanggal 9 Juli 2026 kemarin, Pak Prabowo tuh sempet curhat guys. Beliau tuh jujur gemes banget sama kebiasaan sebagian dari kita yang suka banget nyinyir, ngejek, dan bahkan nuduh pemerintah bohong pas lagi bikin prestasi. Sadar nggak sih, kadang kita tuh susah banget buat appreciate karya bangsa sendiri. Nah, saking nyeseknya, keluar deh satu istilah menarik dari beliau, bangsa kepiting. Dikatakan bahwa kita termasuk bangsa kepiting. Kepiting kalau rekannya sudah naik ke atas, kepiting yang di bawah nurunin dia lagi. Iya, kepiting. Lu tahu kan filosofi kepiting di ember? Kalau ada satu yang berusaha naik ke atas, teman-temannya yang di bawah malah narik dia turun lagi. Relate banget kan sama culture julid dan saling ngejatuhin di sekitar kita? Sentilan keras nih buat kita semua. Terus ya, di tengah obrolan serius soal ekonomi, tiba-tiba Pak Presiden ngeroast salah satu konglomerat yang datang. Beliau teriak manggil, "Boy!" Yaps, maksudnya pengusaha gede Boy Thohir guys. Dengan gaya santainya yang khas, Pak Prabowo nyentil. Ibarat kata tuh gini, kalau orang tajir melintir macam Pak Boy atau Pak Arsyad, mau harga BBM naik kek, mau jalan-jalan pakai Lamborghini kek, ya no problem, santai aja bos. Tapi buat wong cilik alias rakyat kecil, negara tuh wajib dan harus hadir buat ngasih energi yang murah dan terjangkau. Asli, pecah banget momen ini. Saya kaget sendiri. Tokoh-tokoh dunia membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik? Indonesia kok tidak naikin harga BBM untuk rakyat kecil?
Kalau untuk orang kaya ya nggak ada masalah, ya, boy, ya boy, Hah? Ya kan? Kok nggak ada masalah boy, benar nggak? Siapa lagi yang nggak ada masalah nih? Ya. Arsyad, ya kau berani pakai Lamborghini ya harus berani bayar mahal kau, ya kan? Tunggu dulu, plot twistnya belum kelar. Di acara yang ngebahas biodiesel, teknologi dan triliunan rupiah ini, tebak apa coba yang bikin Pak Prabowo overthinking dan resah gundah gulana? Yang masih kita sulit adalah Sepak bola cuy, beneran. Beliau belak-belakan ngaku resah karena timnas Indonesia belum juga tembus Piala Dunia. Beliau sampai nyariin Pak Erick Thohir buat nagih janji. Kapan nih timnas kita bisa main di kancah tertinggi dunia itu? Gokil nggak tuh? Ngomongin sawit, ujung-ujungnya curhat bola. yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Itu saya masih. Itu. Jadi saya resah. Terus aja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia. Saya masih tidak puas. Saya tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan, ya. Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir, mana Erick Thohir? Boy, kasih tahu adikmu ya. Tapi jokes aside ya guys, inti dari pidato ini tuh beneran daging semua. Lewat B50 ini, Indonesia resmi cetak sejarah jadi negara pertama di dunia yang berhasil nyampur 50% minyak sawit ke solar. Efeknya, kita udah berani stop total impor solar dari luar negeri. Devisa negara hemat ratusan triliun. Pesan utama Pak Prabowo tuh simple tapi deep banget. Kunci survival atau bertahannya bangsa kita itu cuma 3, swasembada pangan, kemandirian energi, dan ketersediaan air. Kalau kita bisa pegang 3 hal ini, Indonesia bakal unstoppable. B50 ini hasil besar untuk bangsa, negara, dan rakyat. Dan ada satu juga komentar ya. Hari ini tanggal 9 Juli 2026. Bulan Juli adalah bulan 7. 9 sama 7, 16. 1 sama 6, 7. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Tadi saya diberi laporan dari B2,5 tahun 2008 sampai B50 tahun 2026 melalui 8 tahap. Dan tahap B50 adalah tahap ke-8. Yang dilaunching oleh Presiden ke-8. Ini kejadian benar, karena apa? Tadinya beliau ngotot minta, Pak 1 Juli. 1 Juli. Saya bilang 1 Juli saya ada hari Bayangkara. Ya kan? Enggak apa-apa Pak, begitu selesai langsung kita ke Cikampek. Enak aja loh. Ya kan? Gue yang berdiri terima defile lama banget itu. Dia suruh saya habis itu langsung enggak, saya bilang enggak cari hari apa. Tapi Selasa Perdana Menteri India datang. Iya kan? Tanggal 8 masih Rebo masih ada. Berarti hari ini kan Kamis. Besok tanggal 10. Saya harus ke Lombok. Jadi akhirnya hitung-hitung jumlahnya 8. Jadi
Jadi bukan rekayasa ini. Dia nggak nunggu-nunggu cari 8. Ini menteri-menteri sekarang cari apa yang bisa 8. Ngarang aja itu. Kalau mau meresmikan koperasi, ditunggu. Kita akan resmikan 1061 koperasi. Kenapa harus 1061? Karena 1, 6, 1 jadi 8. Terima kasih, selamat berjuang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan bangga saya resmikan program mandatori biodiesel B50. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.